gitu ya, kesombongan, tapi ya itu hobi yang ada di dalam hati saya. Jadi hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kepingin dong punya uang jajan. Boleh gak minta sama Tuhan? Boleh lah, minta sama Bapak sendiri. Tapi saya pikir ini, nah saya kan bodoh ya, terus kagak, passion kagak bisa, gimana caranya ya? Tapi saya itu, kalau saya pikir-pikir, saya tuh ulet loh ibu-ibu. Saya dikasih mami mangga 1 karung, saya serut, saya bikin asinan, saya jual gitu kan. Sampai saya jual nitip ke Jameson punya depan tuh ada warung, ada toko roti. Ya Moms Bread, saya jualin loh, bikin serut dan mau mbak yang bikin rasa harus saya. Semua, karena gini, kalau saya bagi katanya cuma 1, kalau beli kan boleh banyak, jadi teman-teman yang suka beli, jadi setengah siang aja habis. Terus suami saya lihat, lu jualan enggak? Iya. Lu yang nggak pakai bepom, nanti kalau ada apa-apa lu busuk lu, katanya gitu kan. Oke, nggak jualan mangga, ada lagi ada aja saya jual. Bukan saya jual sayur, gitu kan. Saya jual sayur gitu. Nah, wah ibu-ibu makan sehat gitu. Terus satu kali, tapi saya nggak gini loh. Waktu saya melihat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 30 ya. Ini nanti saya bacain aja supaya kalian dengarnya itu waktunya pas. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita, yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi waktu awal-awal saya lahir baru, ini juga menjadi ayat buat saya. Karena apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan saya merasa waktu diberi kesempatan, saya ini orang bodoh, tetapi saya diingatkan setiap firman Tuhan ini, saya bisa melakukan apapun bersama dengan Kristus. Ya, jadi di dalam Kristus dikatakan Allah itu memberikan Kristus sebagai hikmat untuk kita. Saya nggak lupa cerita saya akan cerita. Cuma saya lagi mencari posisi supaya kalian ini bisa menangkap dengan baik. Daud di Amsal dikatakan dia mencari hikmat, betul? Waktu Tuhan ditanya apa yang kamu mau, Daud dia minta, Salomo dia minta hikmat. Hikmat itu yang dicari semua orang. Karena hikmat itu yang membuat pengetahuan itu menjadi produktif. Kita punya pengetahuan. Ternyata apa yang saya kan suka fashion, jadi saya suka tas, saya suka segala macam. Nah, ketika ada kata dari Budiman, lu sama Wendy daripada nganggur, kenapa lu gak produksi tas aja, gitu ya? Dari situ saya melihat bagaimana saya menggunakan hikmat yang dikasih Tuhan untuk membuat pengetahuan dan pengertian saya menjadi produktif. Ibu-ibu jangan putus asa dalam berkarya. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan saja. Waktunya Tuhan. Jadi waktu itu awalnya saya pakai tas. Tiba-tiba tas itu cantik, murah, dan semua orang suka. Nah, mulailah kita produksi tas. Kalau saya berpegang kepada saya orang, apa sih dasar saya nggak punya fashion, nggak punya apa, SMA lulusnya juga ditolong-tolong gitu ya. Tapi saya ngeliat gini loh, bagaimana kalau kita percaya itu Allah itu telah memberikan Yesus kepada kita untuk Yesus itu menjadi hikmat bagi kita. Jadi di dalam 1 Korintus 27 itu dikatakan gini, apa yang dicari manusia
dari dua anaknya. Misteri itu yang dicari itu adalah Christ, dan Christ itu udah ini di dalam kita. Jadi kita bisa minta hikmat kepada Tuhan, bukan minta hikmat kepada Tuhan, Dia sudah memberikan. Jadi kita bisa memakai hikmat yang Tuhan sudah berikan untuk memproduktifkan pengetahuan, pengertian yang kita bisa, yang kita punya. Mulailah saya jualan tas. Sebelum jualan tas, saya juga punya hobi. Hobinya apa? Kura-kura gitu ya. Saya kalau kesaksian ini, Pak Budiman takut saya sombong, tapi saya kembalikan kemuliaan buat nama Tuhan, karena saya tahu waktu dia ngomong, dia kan nggak tahu saya bagian firman apa, tapi yang saya saksikan ini buat kemuliaan Tuhan. Karena gini loh, saya tahu ini kalau bukan hikmat dari Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Tas dari jualan di ibu-ibu, teman-teman, pernah juga dibantu Cimehong di awal-awal, ada Cimehong di sini gitu ya. Jadi terus saya punya sahabat-sahabat yang reseller, reseller yang luar biasa gitu ya. Dan saya melihat kalau saya mau lihat tas saya terjual ribuan bukan ratusan gitu. Dan apa yang saya tahu di dalam hati saya kerinduan Tuhan, saya pengen punya uang jajan, benar berkumpul dari puluhan juta sampai ratusan juta. Terus dari uang beli apa? Beli kura-kura. Kura-kuranya pandemi entah gimana dijual sampai ratusan juta juga gitu ya. Dan saya nggak berani menyebut nilai, tapi memang hari itu berkat dari Tuhan yang menjadikan saya kaya itu, dari yang punya kura-kura saya utang-utang kecil-kecil, sekarang saya bisa beli kura itu berlipat kali ganda. Contoh, satu kura, apa ya? Satu kura nih yang paling kecil dulu ya, ada berarti sekitar 40 juta. Saya harus kecil 4 kali untuk ini. Oke. Kemudian 1-2 tahun kemudian terjadi pandemi. Kura saya itu laku 110 juta ibu-ibu. Berapa kali lipat? Naruh apa? Uang 40 juta jadi 120 juta. Naruh apa? Itu kalau bukan Tuhan, betul? Dan saya akhirnya punya uang gitu kan? Saya punya uang, dia yang lain gitu. Ini loh, jangan pernah mikir atau membatasi Tuhan dengan cara kita melihat diri kita. Dulu saya pikir saya bisa apa? Ternyata hari ini saya baru tahu lagi apa yang Tuhan ngomong. Saya jadi breeder. Tahu gak breeder apa? Kura saya yang tetes lagi, tetes lagi. Dan sekarang kura saya yang tetes sekarang udah 32 ekor. Dari ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa, lulus SMA, ngurus anak, nggak bisa apa-apa, saya sekarang jadi ngajar. Saya juga berkarya, saya punya penghasilan gitu loh. Dan saya sekarang Pak Dava memberkati anak perempuan saya juga gitu. Saya bagi dia biar dia juga rajin gitu. Dan saya malu ya, nggak kenapa-napa. Terus kenapa gitu? Terus kenapa istrinya Pak Budiman jualan mangga? Terus kenapa gitu? Saya halal kok ya. Betul? Tapi ketika saya melihat diri saya itu penuh dengan Kristus, saya nggak perlu label dari orang lain terhadap saya. Saya puas. Saya nggak butuh lagi pengakuan, validasi, label. Masa lalu saya udah nggak penting. Saya selalu bilang identitas itu membuat kita menjadi manusia yang baru. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya mau ibu-ibu itu sungguh-sungguh merenungkan perubahan identitas itu menentukan apa? Menentukan apa yang kita terima dari Tuhan. Sebenarnya kita kalau merasa bodoh ya kita berkat yang sudah disediakan, janji-janji warisannya, ya kita nggak bisa lari, kita nggak bisa terima. Itu menentukan. Terus apa lagi? Identitas kita itu mempengaruhi bagaimana musuh melihat kita. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita yang hebat, kuat, dahsyat, diberkati kelimpahan di dalam Tuhan, iblis melihat kamu itu bisa dicuri, bisa dibohongi, bisa dibodohi. Hati-hati dengan dosa iblis karena dia melihat kita itu lemah identitasnya. Dan yang ketiga, perubahan identitas itu supaya kita bisa menerima setiap janji Tuhan. Untuk satu ini memang kita harus melatih diri kita
kita sadar akan siapa diri kita, yaitu apa? Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni, kita disucikan, kita diterima, kita diangkat. Jadi jangan setiap kali kita lemah ketika kita melakukan kesalahan, terus seakan-akan kita nggak yakin nih nanti gimana nih hidup kita, terus kita malah menjauh sama Tuhan. Tapi ketika kita ngerti sesungguhnya, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, itu kita akan berubah, ya. Jadi kemenangan dalam kehidupan Kristen itu terjadi bila kita melihat diri kita seperti Tuhan memandang kita, seperti apa kata firman. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan ini, kamu sudah sembuh, ya sembuh. Waktu saya lihat saya bengkok, ya sembuh. Orang bilang tapi masih bengkok, ya kamu lihat bengkok, tapi kata Tuhan sudah sembuh. Dan saya mau imani itu sembuh. 4 bulan baru sembuh. Dikasih apa? Dikasih hikmat. Hikmatnya apa? Rendam es 1 hari 1 menit. Coba kalau saya kemarin operasi, belum tentu berhasil, pasti bisa balik lagi. Hikmatnya dari siapa? Dari Kristus. Karena saya memiliki Dia, sang hikmat itu, yang mempunyai hikmat itu ada di dalam saya. Nanti kalian bisa kayak terheran-heran, oh kok melakukan ini ya gitu, kok melakukan itu ya. Ya karena ada Kristus dalam kita. Itu yang membuat kita tuh kayak berjalan, kayak wah, kok bisa berkemenangan ya, kok bisa ini. Ya, jadi memang kita harus percaya bahwa kita menerima identitas baru kapan? Ketika kita menjadi ciptaan baru. Gimana sih jadi ciptaan baru? Ciptaan baru tuh gini, ibu-ibu, ketika mulut kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, hati kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Karena dengan mulut mengaku, hati percaya, kamu diselamatkan, kamu lahir baru. Semua ini sudah lahir baru ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dan kita sudah menjadi ciptaan baru. Semudah itu, iya. Sesimpel itu, iya. Yang susah apa? Yang susah percaya. Karena waktu saya bilang kamu sudah sembuh, kalau kamu nggak percaya, kalau itu kan berlakunya buat Eva, buat aku belum tentu. Ya, kamu nggak bisa terima janji itu. Kamu hidup terus dalam mengap-ngap gitu ya, mengap-ngap di bumi ini, jumpa-lita di bumi ini. Kenapa? Karena kamu belum percaya apa kata firman tentang kamu. Saya itu diberkati, anak saya diberkati, suami saya diberkati, piaraan saya diberkati. Waktu piaraan saya sakit aja saya tumpang tangan sama Feby itu. Karena pura-pura saya kalau sakit masuk ke dokter rawat inap sehari 175.000. Coba pura aja udah rawat inap. Terus saya tes gitu ya. Terus saya tes di pura sakit, jadi saya obatin. Pulang gitu, pulang ke tanah kalau dia gitu kan. Saya obatin, saya rawat, saya kasih dokter, sembuh gitu loh. Dokter juga dikasih hikmat gitu ya. Jadi ya nggak apa gitu. Ada yang diberkati ditumpang tangan sembuh, ada yang harus lewat dokter gitu. Tapi satu hal yang saya percaya apa? Apapun yang saya kerjakan Tuhan buat berhasil. Bukan karena apa saya, siapa saya, bukan. Saya dalam Kristus itu ciptaan baru. Oke. Terus gini, terakhir tutup ini. Sekarang ibu-ibu bilang begini, tapi kan saya masih berbuat dosa. Saya diselamatkan nggak ya? Saya selalu bilang sama kalian, hanya diri masing-masing deh, nggak usah angkat tangan. Karena kalau angkat tangan nanti yang depan kelihatan, yang belakang nggak kelihatan gitu kan, curang ya. Apakah kalian percaya kalau kalian diselamatkan? Amin. Apakah kalian percaya kalian masuk surga? Amin. Percaya. Amin. Percaya. Kenapa? Karena sepertiga dari kita kan punya tubuh jiwa. Sepertiga dari kita, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam roh kita diselamatkan. Tubuh, jiwa masih dalam proses.
Yang kembali kepada Bapa adalah roh, dan roh kita diselamatkan. Jadi kalau kita masih pikir, waduh, nah di sini yang seringkali membuat kita itu, saya itu muter-muter temporary start kayak gitu. Susah buat menerima janji Tuhan karena saya masih melihat diri saya itu nggak layak. Saya tuh nggak pantas. Karena masih banyak yang belum sempurna. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, dikatakan memang dia mati ketika kita masih berdosa dan dia sudah bertukar tempat dengan kita. Ya, jadi kita lanjut. Saya adalah pribadi yang baru, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Aku anak kesayangan Tuhan, dikasih tanpa syarat. Aku adalah biji matanya, aku ahli warisnya, aku cukup, aku penuh. Terus sama-sama katanya, aku punya pikiran dan karakter Kristus. Roh Tuhan ada dalamku, aku pandai, aku berhikmat. Aku bisa melakukan segala hal melalui Kristus yang menguatkanku. Aku diberkati, apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Aku lebih dari pemenang. Aku kepala, aku terus naik. Tuhan membawaku hidup dalam kemenangan. Aku memiliki perkenanan Tuhan, perkenanan manusia, reputasi yang baik. Dan Tuhan selalu menyertai kemanapun aku pergi. Kemarin saya pergi ke China, ada satu teman pindah kamar 2 kali di hotel. Katanya di hotelnya itu ada setan. Horden terbuka sendiri, terbuka sendiri gitu. TV terbuka sendiri. Saya bilang, emang itu kan otomatis. Otomatisnya kali itu. Saya lewat, tutup keren, lah emang otomatis. Karena apa yang dipikirkan itu ya. Jadi seperti apa yang dipikirkan itu loh tadi ada yang ngomong. Apa yang kamu percayai itu yang menentukan cara kamu berpikir. Dia selalu percayanya di mana-mana ada setan gitu. Pindah hotel 2 kali loh ibu. Padahal, kalau saya jangan nanti dia dengerin gitu. Karena YouTube-nya saya punya kerinduan. Ada YouTube sedikit yang nggak datang bisa dengar, terus mungkin juga bisa warisan buat anak cucu gitu ya. Jadi mulai sedikit-sedikit belajar bikin YouTube gitu. Itu aja dari saya, dan saya percaya kalian akan bertumbuh di dalam